Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul untuk mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Begitu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, untuk kita mau menyembah yang Maha Kudus. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau rapi kami Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat buat setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Kudus hadirat
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Hari ini kita beribadah secara online, namun saya percaya hadirat Tuhan ada dimanapun Bapak Ibu sekalian ada. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala, seluruh jemaat di tempat ini untuk kesempatan yang diberikan untuk kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan di hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari-hari ini kita semua tahu bahwa tanda-tanda kedatangan Allah sudah nyata. Ketika kita hari-hari ini sedang dalam pandemi, ketika kita semua ada dalam pandemi yang cukup panjang, hampir mungkin setahun lebih kita ada, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah penyakit sampar. Bapak-Ibu sekalian, ketika Tuhan datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, Tuhan ingin menjemput umat Tuhan yang tak bercacat celah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan dikatakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan menyatakan dirinya, kita akan melihat Dia. Dan Bapak-Ibu sekalian, untuk dapat melihat Dia, Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan katakan kita harus menjadi serupa dengan gambarannya. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Hari-hari ini menjelang Tuhan Yesus datang, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mau menyiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia menjumpai kita, anak-anaknya serupa dengan gambarannya. Kita dibentuk sempurna di hadapannya, tidak bercacat celah di hadapannya. Amin. Nah Bapak-Ibu sekalian, di tahun 2021 ini Gembala Sidang kita mendapat pernyataan dari Tuhan, memberikan tuntunan kepada kita bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya percaya ini tidak kebetulan. Tuhan ingin kita semua semakin hidup di dalam kebenaran, semakin hidup di dalam integritas. Bapak-Ibu sekalian, integritas adalah ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan, itu selaras Bapak-Ibu sekalian. Nah Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, fakta yang ada sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perkatakan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang kita percaya di gereja kita ibadah, kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus menolong, saya percaya Tuhan Yesus Allah yang besar. Kita memuji Tuhan dengan semangat Bapak-Ibu sekalian. Tapi ketika kita ada di rumah, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat keadaan sekeliling kita melihat COVID yang sedang terjadi. Kita dikungkung dengan ketakutan, kita dikungkung dengan kekhawatiran. Amin. Seringkali apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan juga menyatakan, kalau kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus hidup percaya. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi apa faktanya Bapak-Ibu sekalian? Masih jauh Bapak-Ibu sekalian. Untuk kita hidup sama seperti serupa dengan Bapak-Ibu sekalian, ada yang harus berubah. Hidup kita harus berubah. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini karena saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian untuk kita memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita harus mengubah hidup kita. Bapak-Ibu sekalian, sikap kita terhadap apa yang terjadi, sikap kita
terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam keadaan di sekitar kita, dalam realitas yang ada, sangat tergantung dengan paradigma kita. Nah, paradigma ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sudut pandang kita, cara kita melihat sesuatu, Bapak Ibu sekalian, yang ini dipengaruhi dengan prinsip-prinsip, dengan dengan filsafat atau falsafah yang kita terima, dengan pengajaran-pengajaran yang ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin itu ditanam ketika kita masih, dari mulai kita masih sangat muda, oleh orang tua kita, oleh kebudayaan lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian, oleh keadaan di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejujurnya prinsip-prinsip itu tidak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kuliah, ketika kita ke sekolah, kita menerima pelajaran ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Di sana diajarkan bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu yang tertentu, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengeluarkan seefisien mungkin, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kita mendapatkan sesuatu, kita harus mengeluarkan cost yang seefisien mungkin, sekecil-kecilnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berbeda dengan prinsip ekonomi. Firman Tuhan mengatakan, tabur, maka kau akan diberi, Bapak Ibu sekalian. Itu perbedaan prinsip, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ketika kita dapati di luar sana, ketika kita dapati dalam pendidikan, itu berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang telah mempengaruhi prinsip-prinsip kehidupan kita, yang hari-hari ini mempengaruhi paradigma kita, dan akhirnya akan mempengaruhi sikap kita. Itu yang membuat kita, Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam kita bersikap, dalam kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu jauh dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu jauh dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma 12 ayat yang ke-2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, kita harus melakukan apa? Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Tuhan ingin paradigma kita. Tuhan ingin cara kita memandang sesuatu, prinsip-prinsip yang kita miliki, diubahkan dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu sesuai dengan pandangan cara memandang Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, ketika kita diubah, saya percaya ketika hidup kita, paradigma kita, cara memandang kita diubahkan. Semakin hari oleh firman Tuhan. Nah, Bapak sekalian, itu terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi. Maka saya percaya itu membawa kita semakin hari semakin serupa dengan gambarannya.
Saya percaya itu suatu indikasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya kita berhenti di tempat. Kita merasa puas dengan apa yang telah kita dapati. Mungkin dengan prinsip kita kah? Mungkin dengan cara pandang kita kah? Mungkin dengan cara pandang dan paradigma yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh puas dan kita nggak boleh berhenti di sana. Tetapi hendaklah setiap hari, setiap waktu, izinkan Tuhan untuk mengubah konsep pemikiran kita, prinsip-prinsip yang kita miliki, untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah ke belakang, maka kita akan belajar, bahkan gereja sekalipun diubah paradigmanya oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan pun mengubah paradigma gereja. Bapak Ibu sekalian, dimulai ketika gereja mula-mula ada, Tuhan mengubah paradigma mereka. Suatu saat Rasul Petrus sedang berdoa dan Tuhan menunjukkan binatang-binatang haram di depannya melalui suatu penglihatan. Dan Petrus berkata, Tuhan, aku gak mau menyentuh suatu apapun yang haram. Karena kehidupan waktu itu selalu gereja awal mula-mula mereka banyak terpengaruh dan mereka banyak masih menghidupi cara hidup bangsa Yahudi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus ketika itu, Petrus, apa yang aku nyatakan halal bagimu, tidak boleh engkau nyatakan haram. Bapak-Ibu sekalian. Ketika Petrus bertanya-tanya apa sebenarnya maksudnya Tuhan, ternyata Tuhan ingin mengubah paradigma gereja ketika itu. Ketika itu, gereja yang waktu itu hanya orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi tak lama setelah itu Kornelius datang. Utusan dari Kornelius datang. Dan mereka mengajak Petrus untuk melayani di rumah Kornelius. Dan waktu itu Bapak-Ibu sekalian terjadi perubahan paradigma. Bagaimana hubungan antara antara jemaat Yahudi dan orang Yahudi berubah, Bapak-Ibu sekalian. Dan akhirnya itu membuka kesempatan untuk Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan sampai kepada kita sekalian. Bapak-Ibu sekalian, itu awal perubahan paradigma yang dilakukan Tuhan pada gerejanya. Tapi kita mau tahu bahwa dalam pertumbuhan gereja sampai hari ini, Tuhan terus mengubahkan paradigma gerejanya. Demikian juga buat kita. Tuhan ingin setiap saat, setiap waktu kita terus diubahkan. Konsep berpikir kita, cara pandang kita atau paradigma kita. Tuhan terus ingin ubahkan supaya kita bersikap tepat seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa menggenapkan semua apa yang Tuhan janjikan. Bapak-Ibu sekalian, hari-hari ini menjelang Tuhan datang kedua kali, Tuhan ingin kita semua, Tuhan ingatkan kepada kita semua. Saatnya kita mau mengubah paradigma kita. Saatnya kita mau untuk setiap saat kita diubahkan seperti yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika paradigma kita diubahkan, maka kita bisa mengerti mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan ingin kita semua konsep-konsep dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hidup kita, itu
itu disingkirkan hari-hari ini. Dan digantikan dengan konsep yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengubah paradigma kita? Bapak-Ibu sekalian, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurnian Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ialah ibadahmu yang sejati. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita mau hidup kita diubahkan paradigmanya, maka yang pertama adalah kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi suatu persembahan yang hidup, menjadi suatu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, kita harus mau, Bapak-Ibu sekalian, mengambil pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Untuk kita mau hidup hanya memuliakan Tuhan. Tubuh kita, hidup kita, segala aspek kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak-Ibu sekalian, biar kita hidup kita ini dalam segala aspek kehidupannya kita mau persembahkan kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai terakhir, kita mau tidur lagi. Kita mau melakukan sebagai persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Nah Bapak-Ibu sekalian, saya tahu, mungkin bilang caranya gimana Pak? Kita kan lemah. Bapak-Ibu sekalian, kalau hari-hari ini, saya diingatkan Bapak-Ibu sekalian, kalau hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saya percaya Tuhan bisa melakukannya. Roh Kudus bisa melakukannya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, kisah ketika gereja mula-mula diubahkan paradigmanya. Bapak-Ibu sekalian, itu dimulai dari kisah para rasul 1, kisah para rasul 2, bagaimana diawali dengan janji Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan bagaimana para gereja mula-mula, para rasul, para jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dari sana Tuhan mulai bekerja untuk mengubahkan paradigma mereka. Oh sekarang saat ini, hari-hari ini kita dalam Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman akhir. Dan saya percaya Bapak-Ibu sekalian, Roh Kudus sudah disediakan bagi kita. Menolong kita untuk kita bisa hidup benar, mempersembahkan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang mulia di hadapannya Tuhan. Tapi kita harus hidup dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, Bapak-Ibu sekalian, saya akan bacakan bagi Bapak-Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau menyukakan Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan, ya dengan kekuatan sendiri kita gak mampu. Tetapi ketika kita hidup oleh Roh, firman Tuhan ini katakan, ketika kita hidup oleh Roh, maka kita tidak hidup menuruti kedagingan kita. Bapak-Ibu sekalian, Roh Tuhan telah tersedia bagi kita. Roh Allah telah disediakan bagi kita untuk kita mau hidup di dalamnya, untuk kita mau berjalan di dalamnya, untuk akan memimpin kita, membawa kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, persembahkan hidupmu.
sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, kalau kita mau berubah, maka dikatakan di ayat yang kedua dalam Roma 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak-Ibu sekalian, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau selama ini prinsip-prinsip yang kita pegang lebih banyak dari dunia, tapi hari ini Tuhan ingin kita berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya apa? Artinya kita harus mengusahakan perubahan dalam diri kita. Perubahan paradigma itu harus diusahakan oleh diri kita. Untuk kita tidak lagi memiliki cara pandang atau prinsip-prinsip yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Tapi kita mulai memenuhi diri kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Dan ketika kita mengerti firman-Nya, kita diubahkan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita mengubahkannya? Saya mau katakan bahwa kita harus belajar dari firman Tuhan. Amin. Bapak-Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa kita gak cukup untuk kita membaca firman saja. Tapi hari-hari ini menjelang Tuhan Yesus datang, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar akan firman Tuhan, saya ingat ketika saya kuliah, ketika saya mau belajar, ketika saya mau ulangan, saya nggak hanya menyediakan waktu sedikit, tapi saya dalam beberapa waktu secara konsisten saya terus mengerjakan pelajaran, saya terus baca. Dan bahkan bukan cuma satu buku, berbagai buku. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita pelajari firman Tuhan. Kita baca buku-buku yang membangun iman kita, yang mengubah paradigma kita. Bapak Ibu sekalian. Supaya apa yang kita pikirkan itu tidak dari dunia lagi, tapi itu adalah yang dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mau untuk berubah. Dari dalam diri kita harus mau untuk diubahkan. Amin. Dan kita harus mengusahakan perubahan itu dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah sangat singkat. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan ingin menjumpai kita serupa dengan gambarannya, tidak bercacat celah di hadapannya. Hari-hari ini ketika Tuhan berikan waktu kepada kita untuk kita berubah, ketika kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan tuntun kepada kita, hidup dalam integritas, perkataan kita, apa yang kita pikirkan selaras, bahkan itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita hari-hari ini kita lihat diri kita, dan kita mau berubah dalam cara berpikir kita, supaya paradigma kita diubahkan dan sikap kita akan berubah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami merubah cara pandang kami atau paradigma kami. Kami ingin Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, kami kedapatan serupa dengan gambaran-Mu. Tidak bercacat celah. Kami boleh menyelesaikan semua apa yang menjadi bagian tugas kami di bumi ini Tuhan. Dan Engkau berkenan kepada kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu ketika kami hari-hari ini, Engkau tuntun kami untuk kami mau berubah paradigma kami, merubah paradigma kami. Tuhan, kami mau diubahkan. Tuhan, kami mau diubahkan.
Tuhan, kami mau diubahkan. Tuhan, biar kami semua hari-hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biar kami semua hari-hari ini mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, berjalanlah di depan kami, pimpin langkah kami, hari lepas hari. Kami mau persembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu, kudus dan berkenan kepadamu. Dan kami mau berubah dalam pembaharuan budi kami hari lepas hari. Semakin lama semakin kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Semakin lama kami akan dewasa dalam kerohanian kami. Dan semakin kami mengenal akan Engkau, semakin kami serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar mengenal akan Engkau. Kami mau belajar mengenal akan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Tuntun kami Roh Kudus. Kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami boleh menangkap apa yang Kau mau. Dan kami mau diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami mau melakukannya, Engkau membawa kami meraih setiap janji Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Menggenapkan setiap apa yang Kau janjikan bagi kami. Kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kembalilah dalam setiap kehidupan. Tetap jadilah garam yang memberikan rasa surga dan terang untuk menerangi dimanapun Tuhan Engkau utus, Engkau taruh. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu yang berlimpah turun memenuhi. Apapun yang kami buat, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau penuhi bakul Adonai. Engkau jamah berkati. Oh Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Karena Tuhan menghadapkan wajah-Nya di dalam kehidupan kami. Dan memenuhi dan mengurapi serta menyertai di dalam segala situasi kehidupan. Berkat daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tambah hari tambah manis, menasihati, menghibur, membimbing setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.